Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan media pembelajaran berbasis digital yang menggunakan model slide motion. Untuk membuat media pembelajaran model slide motion ini mungkin banyak orang menggunakan aplikasi atau software yang mereka ketahui, yang mereka kuasai untuk membuat media pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menggunakan satu software atau aplikasi yang sudah terinstal atau yang sudah ada di laptop saya. Nama aplikasi atau software yang digunakan adalah PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Karena media PowerPoint adalah salah satu media yang mudah untuk diakses oleh setiap orang. Tidak dipungkiri juga bahwa masih banyak pengajar yang sukar atau mengalami kesulitan dalam membuat media pembelajaran PowerPoint ini. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tata cara atau memperkenalkan PowerPoint ini agar memudahkan para pengajar dalam membuat media pembelajaran. Nah, untuk yang pertamanya adalah membuka aplikasi PowerPoint di personal computer atau PC masing-masing maupun laptop masing-masing. Karena saya sudah membuka, maka saya tinggal mengklik. Kita tunggu. Lalu semuanya bisa dilihat, kita masuk ke halaman home PowerPoint. Di sini kita tinggal klik blank presentation. Setelah diklik, akan muncul ke halaman workspace-nya. Di sini akan ada terpampang workspace untuk slide atau halaman-halaman PowerPoint. Di sini ada home, tab home yang dimana berisikan icon-icon atau fitur-fitur yang berbasis basic untuk digunakan para pengguna PowerPoint. Biasanya dalam PowerPoint akan memberikan judul dalam media pembelajaran. Di sini sebagai contohnya, saya akan mengambil contoh materi terkait Pancasila. Setelah diklik atau diketik, kita bisa di blok untuk mengatur model fontnya. Kita bisa pilih untuk sebagai contoh, saya akan menggunakan Times New Roman. Jika untuk tulisan terlihat kecil, kita bisa membesarkannya menggunakan icon dengan gambar A, yang di sini A-nya lebih besar dari yang kanan. Untuk memperbesar, kita bisa mengklik. Apabila terlalu besar dan ingin mengatur lebih kecil, bisa diklik kiri. Tapi jika kita ingin mengaturnya sendiri untuk agar sesuai dengan kemauan kita bisa mengketik di dalam kolom angka yang di sini untuk mengatur ukuran tulisannya. Kita klik 60. Enter. Tapi jika kita malas atau tidak
memiliki patokan, kita bisa menggunakan dari yang sudah tersedia di PowerPoint-nya. Lalu, biasanya kita akan memberikan warna-warna pada tulisannya. Untuk memberikan warna, kita klik theme color, fitur theme color yang dimana ada icon A dengan di bawahnya ada warna merah. Kita klik, kita pilih warna yang mau. Kita klik warna oranye gelap. Setelah selesai dengan pengaturan tulisan, biasanya dalam media pembelajaran itu membutuhkan beberapa halaman. Maka dari itu, untuk menambahkan halaman atau slide page, kita harus berada di home page, lalu ada slides, kita klik new slides. Kita bisa memilih beberapa macam. Kita akan pilih title and content. Di sini, klik to add title, kita bisa mengklik contohnya penjelasan materi. Lalu untuk di bawahnya kita bisa mengisi dengan tulisan materi, maupun kita bisa isi dengan tabel, card, smart art, graphic, 3D models, picture online, video, ataupun icon. Kita akan contohkan karena tadi judul materi pembelajarannya terkait Pancasila, maka kita akan tulis Pancasila merupakan bla 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 sesuai dengan isi materi yang dipilih. Nah, biasanya kita akan menghias tampilan halaman itu sesuai gambar maupun tampilan-tampilan yang dirasa itu cocok untuk dilihat oleh para siswa. Nah, biasanya untuk mengganti tampilan, kita bisa dengan menambahkan gambar. Kita klik desain. Di sini ada beberapa tema yang sudah disediakan dari pihak PowerPoint. Kita bisa pilih. Contohnya seperti ini. Kita bisa klik. Nah, nanti pun tema dan modelnya akan berganti. Kita juga bisa memilih variannya. Yang di sini ada beberapa warnanya dengan tulisannya, bentuk tulisannya, efeknya ada, maupun style backgroundnya. Kita bisa menyesuaikan variannya, tema itu dengan variannya. Nah, jika kita menginginkan dengan tampilan sesuka kita bisa mengcustom atau menyetingnya sesuai kita. Yang di sini ada tetap di tab desain, kita ke sebelah kanan ada customize. Kita bisa pilih format background. Lalu di sini akan ada tampilan dialog, kotak dialog. Kita bisa pilih ada fill atau pengisiannya, ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, ataupun kita menyembunyikan grafik tampilan belakangnya. Kita coba menggunakan picture atau texture fill. Nah, di sini tampilan belakangnya akan bertekstur. Kita bisa ganti teksturnya. Di sini ada tekstur. Kita bisa pilih yang sudah disediakan. Kita contohnya mau menggunakan yang ini. Ataupun kita akan menggunakan dari gambar. Kita bisa pilih di sini picture search, ada insert, lalu kita pilih from a file. Ini akan mencari foto-foto atau gambar
di penyimpanan laptop atau PC yang ada. Kita pilih beberapa gambar yang menurut kita gambar yang kita inginkan, kita pilih beberapa gambar yang kita inginkan, kita cari letak di mana. Contohnya ada di sini. Contohnya kita bisa klik ini, lalu akan seperti ini. Lalu setelah terkait background, biasanya tampilan media pembelajaran diperindah dengan transisi maupun animasi. Nah, untuk transisi sendiri ini adalah pergerakan di mana memberikan keindahan dari satu slide ke slide yang lain, atau dari halaman satu ke halaman yang berikutnya. Pertama, kita harus berada di kolom transition. Bagian atas transition kita klik, lalu di sini ada transition to this slide. Ini tuh transisi yang bisa digunakan di satu slide yang kita pilih. Kita pilih slide untuk pertama, yaitu kita pakai clock, jam. Previewnya seperti itu. Lalu untuk slide kedua kita coba yang wave seperti ini. Kita bisa coba preview. Kita bisa klik yang bagian icon di atas kiri seperti ini yang tulisannya start from beginning. Klik seperti ini. Setelah diklik, tampilan slide ini tidak akan berubah atau berganti sebelum kita mengklik, maka akan berubah. Tapi jika kita menginginkan perubahan slide-nya tanpa harus ada pergerakan dari kita bisa mengaturnya. Di sini ada timing. Timing, kita klik yang after, kita bisa menentukan perubahan slide ini pada detik, menit yang keberapa. Kita coba ke 5 detiknya. Ini pun sama, after 5 detik. Kita coba preview kembali. Tanpa kita klik pun, slide terganti dengan sendirinya. Kita selanjutnya memasuki animasi. Kita masuk ke tab animasinya. Kenapa sih pada abu seperti ini? Nah, tandanya icon atau fitur-fitur yang berwarna abu ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena animasi ini hanya diperuntukkan untuk bentuk maupun tulisan atau karakter-karakter yang memang bisa digerakkan. Contohnya kita akan menggunakan tulisan Pancasila ini. Kita klik, lalu kita pilih animasinya yang mana. Kita coba yang bounce seperti ini. Lalu kita samakan juga yang ini, penjelasan materi. Kita pilih coba yang grow and turn, dan yang ini pun penjelasannya kita yang pilih wheel. Oke. Sama seperti transisi, untuk animasi ini pun tanpa ada pergerakan dari kita untuk mengklik atau menggantikan animasi ini, animasi tidak akan bergerak dengan sendirinya atau menunggu arahan. Setelah menggunakan animasi, biasanya
para pengguna atau pembuat media di PowerPoint ini biasanya akan menggunakan bentuk-bentuk yang akan membantu menghiasi atau memperindah slide-slide yang ada. Pertama, kita masuk ke tab insert. Ketika di insert akan ada slides yang dimana di sini juga akan memperlihatkan kita bisa menambah slide-slide tertentu. Lalu ada tabel, kita bisa menambahkan tabel. Lalu picture maupun screenshot yang sudah diambil, foto album, bentuk, icon, 3D model, smart art, chart, dan yang lainnya. Nah, di sini biasanya menggunakan bentuk-bentuk yang dimana bisa membantu memperindah ataupun memberikan satu tempat atau space yang bisa digunakan oleh pembuat media yang diinginkan. Kita bisa klik space. Di sini ada beberapa space yang basic, ada beberapa seperti lingkaran, segitiga siku, jejer genjang, trapesium, dan yang lainnya. Kita contohnya akan menggunakan lingkaran. Kita bisa klik, lalu kita posisikan di mana. Saya akan posisikan di atas kanan. Kita klik, tahan, tarik, lalu lepas. Untuk bentuk yang telah dibuat, kita bisa menggantinya sesuka hati, mulai dari warnanya. Untuk mengganti warnanya, kita harus tentu berada di save format. Kita di sini bisa mengganti ukuran, warna, dan posisinya. Di sini ada beberapa warna yang ditampilkan pada tema yang kita gunakan. Kita akan coba menggunakan warna teal. Kita klik, lalu kita akan mengganti ukurannya. Di sini ada size. Kita bisa klik atau kita gunakan ukuran berapa. Kita atur dan selesai. Kita atur-atur bentuknya ataupun yang lain. Nah, di sini juga bentuk bisa diposisikan di mana kita gunakan arrange. Kita mau disimpan di tengah. Kita tinggal klik aja ini. Apabila kita malas untuk mengaturnya maupun ditarik-tarik seperti ini, bisa. Nah, ada satu hal yang bisa disisipkan atau ditambahkan dalam slide ini, yaitu menyisipkan audio, seperti yang telah disebutkan bahwa bisa menyisipkan video. Di sini kita klik insert. Nah, di sini di sebelah kanan ada media. Kita bisa memasukkan audio atau suara, entah itu musik atau apa, atau suara record kita, suara yang kita rekam bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, mungkin untuk pengenalan dan beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran, ada beberapa dasar yang bisa digunakan untuk membuat medianya. Namun, apabila para pengguna atau pembuat media pembelajaran merasa kurang pandai dalam mendesain atau merancang rangkaian tampilan media pembelajaran, biasanya untuk PowerPoint sendiri sudah ada beberapa website yang
menyediakan template-template atau rancangan-rancangan PowerPoint yang bisa kita gunakan secara gratis di beberapa website. Contohnya di sini kita masuk ke akses internet, kita bisa cari. Biasanya saya menggunakan template PowerPoint di website Slides.go. Kita klik. Kita tunggu sebentar sampai tampilan websitenya muncul. Lalu kita akan datang ke halaman webnya. Di sini kita bisa mencari template PowerPoint yang bisa kita gunakan menurut warna, gaya, ataupun yang sangat populer terkait edukasi, bisnis, marketing, dan yang lain sebagainya. Di sini saya contohkan, di sini ada template editable online. Kita bisa cek. Contohnya saya akan menggunakan template Live Fine Meeting. Kita klik kanan, ataupun bisa diklik secara langsung. Saya akan menggunakan klik kanan dan saya akan membuat tab yang baru. Kita buka atau kita klik open link in new tab, lalu kita ke tab yang baru. Kita bisa review, ada beberapa slide yang sudah ditampilkan. Template-template ini bisa kita edit. Sebelumnya, untuk mengeditnya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini ada download this template. Kita download menggunakan PowerPoint. Kita klik, kita tunggu. Dan download pun sedang dilakukan. Setelah downloadnya selesai, kita bisa menuju tempat penyimpanan downloadannya tersebut dan kita bisa menggunakannya lalu di edit sesuai kebutuhan para pengajar maupun para pengguna yang hendak membuat media maupun media pembelajaran. Sekian penjelasan fitur-fitur PowerPoint yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran. Berikut ada contoh media pembelajaran slide motion yang sudah kita buat. Selamat menonton!